menentukan arah breathing itu sama seperti meletakkan fondasi ya dalam penangkaran ini. Menurut saya ada 3 segmen yang bisa teman-teman pilih. Nah, bagaimana sih kita melihat kenari itu top perform ketika breathing teman-teman tidak berjalan seperti apa yang teman-teman rencanakan? Itu kita harus bisa melihat apa sih kesalahan dari breathing kita. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kita Mandala Berfarm. Bersama saya di sini Us Mandala. Saya ingin membagi tips nih buat teman-teman gimana sih caranya kita breeding burung kenari biar breedingnya itu lancar dan sukses. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah tentukan arah breeding teman-teman mau dibawa kemana. Menentukan arah breeding itu sama seperti meletakkan fondasi ya dalam penangkaran ini. Menurut saya ada 3 segmen yang bisa teman-teman pilih. Nah, yang pertama, apakah teman-teman akan melakukan breeding dalam hal postur? Yang kedua, apakah teman-teman akan breeding dalam hal suara? Yang ketiga itu bisa dalam hal warna. Dalam pemilihan 3 segmen yang saya sebutkan tadi, teman-teman ketika memilih indukan postur, teman-teman harus memiliki pejantan postur dan betina postur. Nah, untuk postur itu ada banyak jenis ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di YouTube, tapi saya ingin memberikan beberapa gambaran untuk indukan postur. Yang pertama itu ada indukan Yorkshire, kemudian Belgian Bosu atau BB, yang ketiga ada Scott Fancy atau SF, yang keempat ada Giboso atau GB, dan masih banyak lagi indukan-indukan postur lainnya. Untuk induk-indukan postur yang saya sebutkan tadi, teman-teman sebenarnya bisa mengawin silangkan ya. Misalnya nih teman-teman ingin mencetak anakan yang besar dan bongkok, teman-teman bisa menghasilkan anakan tersebut dari indukan Yorkshire disilang dengan BB atau disilang dengan SF. Itu biasanya akan menciptakan anakan yang posturnya besarnya diambil dari Yorkshire, dan postur bengkok atau bongkoknya itu bisa teman-teman ambil dari SF maupun BB. Nah, kalau teman-teman tetap ingin mencetak indukan yang kecil atau anakan yang seri kecil, teman-teman bisa menyilangkan SF dengan BB. Nah, untuk SF dengan BB itu biasanya anakannya tetap kecil, ekornya agak masuk biasanya, tapi dengan kepala yang agak menekuk. Nah, itu juga sedikit menjadi hal yang memiliki nilai lebih ya ketika teman-teman berhasil melakukan persilangan tersebut. Tetapi kalau teman-teman ingin memiliki gen murninya juga bisa, seperti Yorkshire tetap disilangkan dengan Yorkshire, SF dengan SF atau BB dengan BB itu bisa. Itu akan menghasilkan, kalau SF silang SF itu jadinya SF lokal, Yorkshire dengan Yorkshire itu jadinya Yorkshire lokal. Nah, teman-teman terserah nih di sini ingin mencetak yang seperti apa. Namun tentu teman-teman harus melihat dari segi pasar juga. Jangan sampai teman-teman mencetaknya udah bagus tapi konsumen itu tidak melihat suatu perbedaan yang signifikan. Misalnya dia persilangan dari BB silang SF, tapi dia posturnya tetap ke SF aja, nggak ada kelihatan bentuk-bentuk BB-nya sama sekali. Nah, itu kan rugi teman-teman melakukan kawin silang seperti itu. Untuk segmentasi yang kedua yaitu di indukan suara. Indukan suara sebenarnya teman-teman bisa juga dapatkan dari indukan luar. Itu ada kenari Spanish Timburado, ada water flanger, itu bisa dijadikan basic di penangkaran teman-teman untuk indukan suara. Tetapi untuk indukan suara, kalau menurut saya pribadi, lebih baik teman-teman menggunakan indukan yang sudah menjuarai kejuaraan lomba. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia kita itu berfokusnya untuk suara adalah ke lomba. Jadi perbedaan dari kenari suara di luar negeri dengan Indonesia itu ada beberapa perbedaan ya teman-teman. Nah, kalau di luar negeri dia emang suaranya itu dibuat seperti itu, entah bagaimana caranya. Karena di luar itu kan dia menggunakan rekayasa genetika.
Tapi kalau kita di sini kita lebih mengandalkan ke cengkok dari burung itu tersendiri. Nah, kalau teman-teman ingin basicnya nanti ke suara dan tujuannya otomatis kan itu kenari-kenari lomba nih. Jadi teman-teman lebih baik menggunakan kenari yang sudah menjuarai kejuaraan lomba. Nah, kejuaraan itu teman-teman bisa pilih sih ya, bisa mulai dari event latber, latpres, cup ataupun event nasional. Itu tergantung dari banyaknya budget yang teman-teman miliki. Nah, kalau di crossbreed misalnya indukan yang dari segi suara menurut versi Indonesia itu di kontes dengan indukan di luar itu water slinger atau Spanish Timur Radio itu juga bagus. Teman-teman akan menghasilkan mungkin kenari yang memiliki cengkok unik dan durasi yang lebih panjang, itu juga bagus. Tapi kalau teman-teman kesulitan nih, misalnya dapat untuk indukan suara dari luar itu jenis water slinger maupun Spanish Timur Radio atau jenis-jenis kenari penyanyi yang lainnya, itu teman-teman sebenarnya bisa sih menghilangkan dengan kenari biasa yang ada di Indonesia. Apalagi kalau teman-teman dapat yang memang terah dari indukan-indukan yang sudah juara. Bisa teman-teman barter misalnya atau mencari indukan itu di penangkar-penangkar yang sudah terkenal. Itu teman-teman bisa lakukan menjadi hal yang akan positif di penangkaran teman-teman. Segmentasi ketiga yang bisa teman-teman pilih itu adalah indukan warna. Nah, untuk indukan warna itu ada beberapa jenis ya juga teman-teman. Nah, ada indukan dari black red, ada indukan dari merlok, dan ada indukan dari cemani. Nah, indukan dari black red ini ataupun juga indukan dari merlok sebenarnya teman-teman nggak boleh cross ya. Kalau mau menghasilkan hasil yang bagus itu black red harus disilang dengan black red, merlok harus disilang dengan merlok. Jika teman-teman ingin menyilangkan black red dengan merlok sebenarnya bisa. Itu akan menghasilkan kenari bone merah atau orang-orang bisa juga menyebutnya dengan tricolor. Nah, tricolor ini kalau menurut saya agak susah ketika kita ingin mencetak yang bagus karena presisi dari warna yang dihasilkan antara persilangan black red yang memiliki serat dengan kenari merah yang dia polos satu warna, itu kadang bone-nya itu tidak seimbang di kanan dan di kiri. Jadi itu akan malah kelihatan agak kenari yang reject gitulah, kurang bagus biasanya. Indukan lain yang ada di kenari warna itu sebenarnya ada cemani ya. Cemani itu dia seperti warna star blue, cuman dia lebih pekat dengan slat yang lebih bagus. Bahkan kadang ada yang saya lihat tuh warnanya agak hitam banget tuh bagus. Untuk cemani ini teman-teman juga harus menghilangkan cemani dengan cemani atau paling enggak teman-teman bisa menghilangkan dengan star blue sih. Tapi menurut saya sih hasilnya akan kurang maksimal ya. Nah, untuk jenis kenari warna ini baik itu black red, merlok maupun cemani, dia sebenarnya merupakan jenis kenari mutasi ya teman-teman. Jadi kenari mutasi itu kenari yang warnanya itu nggak langsung keluar bagus. Misalnya nih teman-teman black red silang black red, mungkin dia anaknya itu waktu kecil dia kayak kenari warna bulu gereja itu ya, warna merah itu nggak langsung keluar, ataupun kalau keluar dia nggak langsung sebagus warna induknya. Nah, begitu juga di merlok dan di cemani. Jadi teman-teman memerlukan waktu beberapa saat menunggu kenari itu sampai mutasi. Biasanya mutasi dimulai sih dari umur, ada yang 3 bulan udah mutasi, ada yang 4 bulan juga bahkan lebih. Nanti jadi ketika mutasinya itu sudah selesai, jadi teman-teman bisa tahu apakah kualitasnya akan bagus atau enggak. Dia bisa sih warna mutasi itu, misalnya indukannya ini warnanya nggak begitu bagus atau nggak begitu pekat merahnya atau slatnya itu nggak begitu pekat, nanti dia warna anaknya bisa bagus. Kenapa seperti itu? Karena kan ada ketika kenari gagal mutasi tapi dia hasil dari indukan yang bagus, nanti anaknya itu bisa menurun gen bagus yang dimiliki indukan sebelumnya atau dari kakeknya. Itu adalah hal unik yang bisa kita dapatkan ketika kita menghilangkan di jenis kenari warna. Nah, untuk jenis kenari warna ini teman-teman bisa melakukan persilangan dengan jenis lain ya, yaitu dengan jenis burung yang masih berkerabat dekat dengan kenari, yaitu finch. Terutama sih untuk kenari black red dan merlok, teman-teman bisa silakan dengan jenis finch itu namanya red siskin atau RS.
Nah, RS ini kan dia basicnya juga warnanya merah dan hitam. Jadi teman-teman bisa silangkan dengan merlot dan black red. Nanti dia akan menghasilkan orang bilang mule, itu persilangan antara red siskin atau canary finch dengan jenis kenari yang pada umumnya. Ya, yang kita bahas kali ini adalah kenari warna di black red dengan merlot. Nah, untuk di Cimandi saya belum dapat info yang lebih update kita bisa menyilangkan dengan apa. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan suatu hal percobaan, misalnya teman-teman mungkin bisa silangkan dengan BHS atau Black Golden Siskin, itu bisa karena dia warnanya itu ada lebih ke gelap ya, karena basicnya itu kan kuning kehijauan dan hitam. Itu bisa teman-teman gunakan untuk menghilangkan. Nah, untuk ketiga segmen yang saya jelaskan tadi, akan timbul pertanyaan nih, sebenarnya boleh nggak sih kita menghilangkan kenari postur dengan kenari suara, atau menghilangkan kenari suara dengan kenari warna, atau sebaliknya kenari warna dengan kenari postur. Nah, teman-teman sebenarnya bisa melakukan kawin silang, terutama menurut saya di kenari suara dengan kenari postur. Kadang kenari suara yang ada itu posturnya lebih ke kecil-kecil, misalnya teman-teman pingin nih jadinya biar agak lebih besar, karena kan di lomba itu ada masuk di kelas standar kecil dan kelas standar besar ataupun di kelas isian. Teman-teman pingin masuk nih di kelas standar besar, jadi kalau basic burung pejantan itu misalnya seri kecil, otomatis dong harus disilang dengan kenari postur yang seri besar, misalnya Yorkshire. Itu bisa teman-teman lakukan untuk penjilangan di kenari postur dan kenari suara. Nah, bagaimana untuk kenari warna? Kalau menurut saya kenari warna itu agak riskan disilangkan baik ke kenari postur maupun kenari suara. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, kenari warna itu dia merupakan kenari yang tidak langsung jadi atau perlu proses mutasi. Ketika hanya satu kenari yang bermutasi, yaitu misalnya di pejantannya, tapi teman-teman silangkan dengan betina biasa, ataupun sebaliknya betina warna teman-teman silangkan dengan kenari postur jantan, itu hasilnya tidak akan maksimal atau mutasinya tidak akan berjalan 100%. Pembahasan kedua, setelah teman-teman menentukan kemana arah breeding yang teman-teman akan jalankan, apakah ke kenari postur, kenari suara maupun kenari warna, atau kombinasi dari kenari postur dan kenari suara, teman-teman harus melihat kondisi indukan yang benar-benar top perform, baik dari kenari pejantan maupun kenari betina. Nah, bagaimana sih kita melihat kenari itu top perform? Untuk kenari pejantan, teman-teman wajib burungnya itu yang pertama sehat, yang kedua usahakan tidak cacat, yang ketiga itu burungnya gacor. Nah, kalau teman-teman nanya, kenari saya cacat nih misalnya, tapi burungnya gacor, apakah bisa digunakan? Nah, kita harus lihat dulu kondisi cacat itu sampai seperti apa. Kalau kondisi cacat tidak mengganggu proses kawin, itu sebenarnya tidak apa-apa. Misal cacat kukunya hilang satu, kuku depan misalnya, ataupun jarinya buntung untuk di depan, itu masih bisa sebenarnya teman-teman gunakan. Tetapi ketika yang buntung itu adalah kaki belakang atau jari bagian belakang, itu biasanya mengganggu proses kawin sih untuk burung pejantan. Karena burung pejantan kan dia dalam proses kawin itu dia naik ke atas tubuh burung betina. Dia tidak akan bisa mencekram dengan bagus, jadinya akan kesulitan untuk proses kawin. Tetapi kalau burung betina masih sebantaran masalah di kaki, itu sebenarnya menurut saya tidak apa-apa, karena kawinnya itu nanti jadinya dia tidak di tangkringan, dia bisa kawin di bawah, di tempat tatakannya itu dia bisa kawin. Biasanya sih masih dapat menghasilkan anakan ya, tapi kalau bisa usahakan sih jangan memilih indukan yang cacat untuk mempermudah proses breeding yang teman-teman lakukan. Untuk betina, teman-teman juga harus memilih indukan yang sehat, kemudian memiliki terah atau sisilah yang jelas, dan memang sudah memasuki usia untuk siap di breeding. Nah, untuk terah atau sisilah yang jelas ini, teman-teman misalnya kalau memang ingin beternak di segi postur, memang betinanya ini betina postur. Kemudian juga ketika teman-teman ingin beternak di suara, memang betinanya ini memang dia merupakan terah dari keturunan burung yang memiliki suara yang bagus atau yang sudah koncer atau mencer di lomba. Ini akan mempermudah teman-teman ketika melakukan breeding karena gennya akan semakin kuat.
Begitu juga ketika teman-teman harus memilih indukan yang sudah siap di breeding, itu biasanya bisa teman-teman lihat dari perilaku indukan. Indukan itu mulai nyoba-nyoba koran, kalau alasannya koran, itu biasanya dia dimasukin ke tempat pakan, itu mulai koran itu. Nah, itu bisa menandakan memang indukan yang sudah mulai atau bisa siap di breeding. Nah, untuk usianya itu kisaran 7 bulan ke atas ya teman-teman. Yang ketiga yang harus teman-teman siapkan itu adalah mental. Nah, ini seperti hal yang tidak penting ya, tapi ini menurut saya adalah kartu as dari breeding itu sendiri. Mempersiapkan mental ini artinya teman-teman nggak boleh putus asa di tengah jalan. Ketika breeding teman-teman tidak berjalan seperti apa yang teman-teman rencanakan, itu kita harus bisa melihat apa sih kesalahan dari breeding kita. Apakah dari segi indukan kita yang sudah memasuki usia akhir atau indukan akhir, ataukah teman-teman kurang sabar. Misalnya ketika indukan yang memang belum siap untuk dikawinkan, teman-teman sudah mulai masukkan ke dalam box untuk ternak. Itu juga bisa menyebabkan kegagalan pada breeding teman-teman. Nah, selain itu, breeding itu juga tidak bisa kita katakan sebagai hitungan matematika. Ketika misalnya teman-teman mengeluarkan modal 10 juta untuk sepasang indukan segi postur ataupun segi warna atau segi suara, teman-teman berharap misalnya 1 bulan itu saya bisa panen sekian anakan, kemudian dijual sekian ribu, nanti selama sekian bulan hasilnya itu sudah balik modal atau sudah untung. Nah, itu tidak bisa teman-teman pastikan dalam breeding, karena dalam breeding itu sangat banyak ketidakpastian. Tapi teman-teman harus yakin bahwa yang teman-teman lakukan itu sudah benar dan pasti akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ingat, kenari tidak pernah ingkar janji. 1, 2, 3. Di subscribe ya guys. Ikutin terus channel kami ya guys.